Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yakni qara'a yaqra'u, artinya membaca. Menurut terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan dipandang beribadah apabila membacanya. Al-Quran memiliki 4 unsur. Yang pertama yakni kalamullah, ya firman Allah. Yang kedua diturunkan, yang ketiga kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat dipandang beribadah apabila membacanya. Al-Quran memiliki nama lain yakni yang pertama Alkitab, kumpulan atau catatan, yang kedua Asy-Syifa atau obat, yang ketiga Al-Furqan pembeda, yang keempat Az-Zikr pemberi peringatan. Al-Quran dibagi menjadi dua yakni Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran memiliki 4 mukjizat. Yang pertama yakni fasahah dan balaghahnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat janji-janji di masa yang akan datang. Yang ketiga, menceritakan orang-orang terdahulu. Yang keempat, banyak ditemukan penelitian ilmiah pada saat itu. Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi memiliki mimpi tentang seberkas cahaya yang terang dan terus menghampirinya. Mimpi itu terus datang berkali-kali hingga akhirnya Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hiro selama berhari-hari. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama yakni surat Al-Alaq 1-5. Kemudian Nabi pada saat itu pulang dan ketakutan karena ia terkejut akan kejadian yang terdapat di Gua Hiro tersebut. Setelah datangnya wahyu pertama, kemudian Rasulullah menantikan wahyu-wahyu berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menunggu wahyu itu datang dari Allah, Nabi mulai mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang pandai menulis untuk menulis Al-Quran dan dijadikan sebuah kitab. Al-Quran diturunkan tidak secara langsung, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur. Hal itu dikarenakan agar para sahabat dan Rasulullah itu kuat menghadapi medan perang yang akan datang, dan juga agar para sahabat dan Rasulullah memiliki nuansa baru yang up to date, dan juga agar Nabi dan para sahabat mudah menghafalnya. Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar dan Umar. Saat itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menyatukan atau mengumpulkan Al-Quran yang telah ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar meminta Zaid untuk mengumpulkan dan menulis kembali Al-Quran tersebut hingga terkumpullah, kemudian dijadikan menjadi satu. Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yakni Utsman mengajak Zaid bin Sabit dan kawan-kawannya untuk memperbaiki Al-Quran. Akhirnya diperbaiki dan dijadikan menjadi satu. Pada masa Utsman bin Affan, perbaikan Al-Quran membawa faedah yang bermanfaat. Yang pertama yakni menyatukan bacaan dan ejaan dalam satu. Yang kedua menyatukan bacaan. Yang ketiga yakni menyatukan tertib surat yang ada dalam Al-Quran. Di Indonesia sendiri, Kementerian Agama memiliki tim yang memiliki tugas untuk mentashih dan memeriksa Al-Quran yang ingin diedarkan.
Asbabun nuzul adalah peristiwa yang mendahului turunnya Al-Quran dan memiliki keterkaitan ayat yang diturunkannya.